Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas ketiga mengenai brand writing, pengantar rekayasa dan desain kelas 76 SKPPK Kampus Cirebon. Kami juga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Lantika, kepada kakak-kakak asisten dosen, Kak Zafra dan Kak Putu. Kelompok kami di sini terdiri dari Andis Desendirianto, Amelia Alnasar Hasna, Diah Ayu Kinasi, Julius Christian Eliezer, Anargia Samika, dan Nafi Akbar. Outline yang akan kami bawakan dalam presentasi ini adalah yang pertama mengenai pernyataan masalah dan tujuan, kemudian mekanisme brand writing, kemudian ada problem statement, kemudian ada memilih ide terbaik, alasan pemilihan ide, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pernyataan masalah dari kelompok kami yaitu mengenai tingginya penyebaran coronavirus di lingkungan umum akibat acuh dan lengah dengan protokol kesehatan dan social distancing di masa era pandemi ini. Kemudian ada pun pernyataan tujuan dari kelompok kami yaitu mengurangi penyebaran coronavirus di lingkungan umum dengan meningkatkan protokol kesehatan dan social distancing di era masa pandemi. Mekanisme brand writing ini teknik mencurahkan, memunculkan, dan mengembangkan gagasan tentang suatu pokok permasalahan yang dilakukan secara tertulis. Step yang pertama adalah mempresentasikan masalah yang dihadapi, kemudian memberikan suatu waktu untuk orang bisa berpikir untuk membentuk pendapat mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan pendapat masing-masing permasalahan di media yang sudah disediakan di platform-platform tertentu. Kemudian tahapan keempat yaitu menambahkan atau mengembangkan suatu ide yang sudah dirumuskan oleh anggota sebelumnya. Kemudian yang kelima, mengulangi proses yang sama sampai seluruh kelompok dilibatkan untuk mempresentasikan ide-ide mereka. Dan yang terakhir yaitu seluruh ide diselesaikan, dirumuskan, didiskusikan kembali untuk menentukan ide terbaik. Kemudian di sini ada mengenai problem statement yang pertama yang akan langsung dipresentasikan dan dijelaskan oleh Diah Ayu Kinasi. Baik, terima kasih Andis. Untuk problem statement pertama yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan protokol kesehatan dan social distancing di lingkungan masyarakat. Dan kami telah mendapatkan 3 ide terbaik yang dirumuskan oleh Diah Ayu, Julius, dan Amelia. Untuk ide pertama yaitu luncurkan kampanye sosialisasi terkait bahaya virus dan pentingnya menjaga protokol kesehatan. Ide kedua, membuat pembatas untuk membatasi jarak seperti di kursi atau saat duduk dan lantai saat mengantri. Yang ketiga, adanya contoh yang baik dari para public figure atau tokoh masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan. Alasan kami memilih ide tersebut, untuk ide pertama yaitu pemahaman akan urgensi kondisi pandemi COVID-19 merupakan dasar dan tahapan yang penting untuk diterapkan pada setiap individu masyarakat agar mereka sadar dan mau menjalankan protokol kesehatan dan social distancing atas kemauan mereka sendiri, tanpa adanya paksaan. Pemahaman ini dapat dipupuk dengan diadakannya media sosial. Untuk alasan pemilihan ide yang kedua yaitu protokol kesehatan memuat disiplin 3M. Salah satunya adalah menjaga jarak dan upaya agar masyarakat saling menjaga jarak dapat dilakukan dengan suatu media yang membatasi antar ruang. Misalnya pembatas kursi dan lantai. Dengan demikian diharapkan media tersebut dapat meningkatkan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Untuk alasan pemilihan ide yang ketiga, yaitu masyarakat cenderung akan mengikuti apa yang dilakukan oleh idolanya. Atas dasar hal ini, para public figure dapat memanfaatkan media sosialnya untuk menyebar edukasi tentang penerapan protokol kesehatan dengan harapan masyarakat yang melihatnya akan ikut melaksanakan protokol. Baik, selanjutnya permasalahan kedua yaitu bagaimana solusi apabila masyarakat acuh dengan protokol kesehatan dan social distancing di lingkungan masyarakat. Kelompok kami telah memilih 3 ide terbaik
Yang pertama yaitu penutupan akses ke ruang publik dapat dilakukan dengan pemberian tanda di aplikasi Peduli Lindungi agar saat scan barcode tidak diberikan akses masuk. Lalu ide kedua yaitu sanksi dapat berupa materi dengan jumlah yang sekiranya dapat membuat orang-orang berpikir 2 kali untuk melakukan pelanggaran. Dan ide yang ketiga yaitu peran serta para influencer muda untuk membantu mengkampanyekan ajakan menjaga protokol kesehatan dan social distancing. Alasan ide-ide tersebut kami jadikan sebagai ide terbaik dari kelompok kami. Yang pertama adalah dari ide pertama yaitu memudahkan para petugas yang berjaga di pintu masuk ruang publik untuk mengidentifikasi pengunjung yang sehat dan pengunjung yang memiliki gejala COVID-19. Lalu meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengunjung yang memiliki gejala COVID-19. Lalu alasan dari ide yang kedua yaitu sanksi yang tidak maksimal diberikan kepada setiap pelanggar, menyebabkan banyak penyimpangan terkait kebijakan ini di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, tindakan tegas dan sanksi finansial perlu diberikan sebagai bentuk efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan yang melakukan pelanggaran tanpa alasan yang jelas. Lalu alasan ide yang ketiga yaitu influencer muda bisa membantu mengkampanyekan ajakan untuk lebih patuh kepada protokol kesehatan. Hal ini akan lebih efektif karena hampir dari 70% semua kegiatan dilakukan secara online, sehingga kampanye dari ajakan influencer lebih mudah diterima masyarakat. Untuk problem yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengoptimalkan protokol kesehatan dan social distancing di lingkungan masyarakat. Terdapat 3 base ideas. Yang pertama dari Amelia, yaitu memasang suatu alat pendeteksi pelanggaran social distancing agar masyarakat segan untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua dari Navi, yaitu membuat suatu benda yang bisa menyentuh suatu bagian tanpa menyentuh menggunakan tangan. Yang ketiga ada dari Andis, yaitu membuat suatu gap antar tempat duduk di fasilitas umum dan menggunakan sensor yang akan mengeluarkan bunyi apabila terjadi pelanggaran atau duduk di tempat yang tidak boleh ditempati. Terdapat alasan pemilihan ide tersebut. Yang pertama yaitu ada ide yang ditawarkan inovatif dan solutif dalam menangani masalah pelanggaran social distancing di ruang publik, seperti tetap menduduki tempat duduk yang diberi tanda silang. Suara yang ditimbulkan oleh alat pendeteksi ini akan membuat pelanggar merasa malu dan jera. Yang kedua, ada ide ini merupakan suatu ide yang inventif yang akan mengurangi risiko tertular dari area yang kita sentuh. Bahan dari alat ini biasanya dari bekas daur ulang, seperti body ballpoint bekas yang bisa digunakan untuk menekan suatu tombol seperti lift. Yang ketiga, yaitu ide ini merupakan ide yang berorientasi ke depan di mana menggunakan sensor yang akan lebih bisa mengingatkan masyarakat dengan adanya alarm pelanggaran saat mendekati tempat yang tidak seharusnya. Kemudian problem statement keempat yaitu bagaimana agar kegiatan sosial di masyarakat dapat tetap terlaksana dengan memperhatikan protokol kesehatan dan social distancing. Terdapat 3 base ideas dari kelompok kami. Pertama, ide dari Andis, yaitu kegiatan dilakukan secara daring atau online. Kemudian ide dari Anargia, yaitu tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian ide dari Julius, yaitu membatasi durasi dan kapasitas partisipan bila kegiatan dijalankan secara luring, serta mengingatkan partisipan untuk on-cam terlebih dahulu, dan mengingatkan jika ada yang terlihat berkerumun pada saat kegiatan daring. Alasan kami memilih ide pertama adalah ide yang ditawarkan merupakan solusi yang sangat dianjurkan, apalagi di saat maraknya pandemik saat ini. Dengan adanya kegiatan dilakukan secara daring, maka akan meminimalkan penularan dan pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Kemudian, alasan pemilihan ide yang kedua adalah hal ini sangat disarankan apabila kegiatan harus diharuskan secara luring. Oleh karena itu, ide ini menjadi solusi yang efektif dalam pencegahan penularan COVID-19. Terakhir, alasan dari dipilihnya ide ketiga yaitu kegiatan sosial masyarakat dapat dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu daring dan luring. Kegiatan tersebut harus mencegah faktor terjadinya penularan virus, seperti kerumunan dan lamanya waktu penyelenggaraan.
Lalu ada problem statement kelima, yaitu bagaimana kondisi masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dan social distancing dibandingkan dengan masyarakat yang acuh akan hal tersebut. Terdapat 3 base ideas. Yang pertama dari Anargia, yaitu masyarakat lebih fit dalam segala kegiatan akibat mematuhi protokol kesehatan dan melakukan social distancing. Yang kedua dari Amelia, lembaga pendidikan mulai memperlakukan pembelajaran secara hybrid. Lalu ada yang ketiga dari Dia, intensitas aktivitas di luar ruangan menurun disebabkan kesadaran masyarakat terkait melakukan aktivitas di luar rumah mulai tumbuh. Terdapat 3 alasan pemilihan ide. Alasan pemilihan ide yang pertama, yaitu hal ini tentu dapat dirasakan ketika masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga diri yang membuat kondisi tubuh lebih fit dibandingkan dengan masyarakat yang tidak patuh. Lalu alasan pemilihan ide yang kedua adalah fleksibilitas untuk dapat menentukan akan mengikuti kelas secara tatap muka atau asinkronus atau online disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing mahasiswa. Alasan pemilihan ide yang ketiga itu sudah mulai banyak masyarakat yang enggan keluar rumah akibat banyak terjadi kasus penularan. Selain itu, masyarakat sudah terbiasa dan nyaman dengan kondisi saat ini, yaitu melakukan aktivitas di tempat masing-masing. Dan kemudian untuk problem statement yang ke-6, yaitu bagaimana upaya masyarakat dalam hal penyesuaian dengan adanya social distancing. Dan kelompok kami sudah memilih base ideas 3, yaitu yang pertama, menurut Nafi dengan beradaptasi menjaga jarak di ruangan, seperti mall, supermarket, dan lain-lain. Kemudian yang kedua oleh Julius, memiliki kesadaran akan wajib memakai masker, mencuci tangan, dan membawa alat sanititas seperti hand sanitizer dan tisu. Dan yang ketiga menurut dia, yaitu menghindari antrian yang jumlahnya terlihat padat. Alasan pemilihan ide dari yang pertama yaitu selain memakai masker, menjaga jarak juga harus dijalankan dengan beradaptasi menjaga jarak di suatu ruangan. Risiko penularan akan berkurang. Contohnya seperti berdiri sesuai di atas stiker menjaga jarak. Kemudian yang kedua yaitu protokol kesehatan dan social distancing dalam mencegah dan memerangi COVID-19 dapat dilaksanakan apabila masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut. Berbagai hal dapat dilakukan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan membawa alat sanitasi. Dan yang ketiga yaitu masyarakat yang mulai sadar dan menerapkan protokol kesehatan akan lebih memperhatikan untuk menjaga diri dari kerumunan. Salah satunya saat mengantri di tempat umum. Dan adapun kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil dalam presentasi ini yaitu dalam penggunaan metode brand writing ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihannya yaitu efektivitas waktu keaktifan dari seluruh anggota, melatih kemampuan dalam berpikir kritis dan cepat, dan juga melatih pengembangan suatu ide. Kemudian adapun kekurangannya yaitu jaringan yang tidak stabil, keterbatasan waktu untuk setiap permasalahan, kurangnya interaksi, dan penyampaian ide yang masih kurang maksimal. Mungkin itu saja dari kelompok 1 untuk presentasinya, dan bagi rekan-rekan semua yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Baik, yang sudah menanyakan kepada kelompok kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.